Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Vinota dengan NIM 2187203103. Mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori makro Keynes pasar barang. Pasar barang merupakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan atas sebuah barang atau jasa. Biasanya, pasar barang ini disebut atau lebih dikenal dengan istilah sektor real. Secara garis besar, pasar barang atau pasar jasa adalah tempat untuk melakukan transaksi. Pasar barang atau pasar komoditas dapat diartikan sebagai proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam sistem perekonomian tertutup, permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga sebagai konsumen atau pembeli dan pemerintah selaku produsen atau penjual. Dalam hal ini, sektor rumah tangga yang bertindak sebagai konsumen akan membeli barang dan jasa dari perusahaan, kemudian melakukan pembayaran dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi pasar barang. Yang pertama ada harga barang dan jasa. Selanjutnya yang kedua, harga barang atau jasa terkait. Yang keempat, selera atau preferensi. Yang kelima, ekspektasi konsumen. Dan yang terakhir adalah jumlah pembeli di pasar. Di sini ada interaksi di pasar barang. Yang pertama, adanya calon penjual dan pembeli dalam pasar. Yang secara umum, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, kemudian melakukan tawar-menawar dan ada transaksi. Jika hanya ada penjual saja atau pembeli saja, maka tidak dapat dikatakan sebagai pasar. Yang kedua, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Suatu pasar disebut sebagai pasar, atau khususnya disebut sebagai pasar barang karena di dalamnya ada barang atau jasa yang akan dijual. Jadi secara nyata calon pembeli yakin bahwa barang atau jasa yang diinginkan benar-benar ada sesuai dengan kondisi yang diinginkan, bukan barang atau jasa fiktif. Yang ketiga, adanya sebuah interaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas kegiatan ekonomi di pasar barang, interaksi dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi suatu tempat yang telah disepakati atau pasar itu sendiri. Yang keempat, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Agar barang atau jasa laku, penjual perlu melakukan penawaran. Di dalam hal ini bisa berbentuk promosi dengan memasang iklan komersial di berbagai media beriklan. Setelah dibaca oleh calon pembeli dan merasa sesuai dengan barang dan jasa yang diinginkan, maka calon pembeli akan merespon dalam permintaan. Di sini ada macam-macam pasar barang. Pasar barang nyata atau real, yaitu pasar barang yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk fisiknya jelas dan seperti terlihat dan dapat dipegang. Di pasar ini, penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Ada proses tawar-menawar barang yang dijual ada di tempatnya. Ada transaksi, pembayaran dilakukan secara tunai, dan barang dibawa langsung oleh pembeli. Sebagai contoh, semua pasar tradisional yang ada di kota kalian merupakan pasar barang nyata, seperti pasar induk Kramat Jati di Jakarta, pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Surakarta, pasar Atom di Surabaya, dan banyak lagi pasar sejenis. Yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar barang abstrak berkebalikan dengan pasar barang real. Pasar barang abstrak merupakan sebuah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat, atau dengan kata lain, produknya tidak real secara fisik. Di pasar ini, penjual dan pembeli bertemu secara maya. Penjual menawarkan barang melalui media digital, kemudian pembeli merespon melalui telepon, surat elektronik, atau WhatsApp chat.
Sebagai contoh dari pasar jenis ini adalah pasar kopi, toko online, pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, dan lain sebagainya. Fungsi pasar barang. Yang pertama, sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi mengenai jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Setiap negara pasti memiliki produk barang atau komoditi unggulan. Beragamnya barang yang diperdagangkan tentunya barang tersebut juga memiliki kualitas yang beragam. Pastinya kualitas juga mempengaruhi harga. Dengan kata lain, ada harga pasti ada kualitas. Informasi semacam ini sangat diperlukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi salah satu fungsi dari pasar barang adalah sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di dunia. Yang kedua, sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan aktivitas transaksi berbagai barang yang berlaku di pasaran dunia. Secara umum, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Maka ketika ada aktivitas penawaran dan permintaan, pasar merupakan lokasi yang tepat untuk melaksanakan aktivitas ini. Hal ini bukan hanya berlaku untuk tingkat lokal saja, tetapi berlaku untuk seluruh komoditi yang berlaku di pasaran dunia. Sebagai tempat atau sarana untuk memantau dan mengatur aktivitas perdagangan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.